Halo, apa kabar Anda semua? Ini saya jadi agak males nih ngulang-ngulang mengingatkan Anda untuk menaati protokol kesehatan gitu ya. Jangan berkerumun, jangan buat kerumunan. Karena saya khawatir Anda ketawakan ini pasti kalau saya ngomong begitu. Ya Bung Rocky Gerung ya, kelihatannya. Ada apa? Bakal Apa diketawain. headline hari ini? Ya, karena yang presiden aja nggak ngelarang-larang kita melakukan kerumunan, bahkan presiden sendiri berkerumun, kenapa mesti kita memang siapa ngelarang-larang atau menyerukan pada subscriber Rocky Gerung Official untuk tetap jaga protokol kesehatan gitu loh. Saya selalu ingatkan supaya tetap kendati banyak masalah tapi rakyat selalu pakai masker. Oke. Nah, ini sekarang sebenarnya sejak kemarin hebohnya. Kalau kemarin tuh hebohnya itu karena Pak Jokowi hadir di acara pernikahan seleb ini, si Atta Halilintar dan kemudian Aurel Hermansyah. Bukan hanya Pak Jokowi, itu ada Pak Prabowo. Jadi datang juga dan orang dikira akan ada debat capres baru lagi, ternyata enggak gitu. Mereka jadi saksi. Dan juga ketua MPR Bung Rocky itu kemarin raminya. Nah, hari ini yang bikin heboh itu adalah ternyata peristiwa itu, kegiatan pernikahan dua seleb itu masuk di media resmi dari Sekretariat Negara. Jadi satu peristiwa privat, perkawinan itu kan peristiwa privat. Beritanya diupload secara official di situs-situs pemerintah. Ini pernikahan abad ini atau sesuatu yang memungkinkan orang untuk jadikan itu monumen. Kan biasanya yang diberitakan itu kalau dia resmi masuk seluruh fasilitas komunikasi publik negara, peristiwa itu harusnya monumental tuh. Nah, monumentalnya sebuah peristiwa kalau dia berhubungan dengan urusan publik, karena ini adalah res publica, sesuatu yang menyangkut kepentingan publik. Nah, saya nggak ngerti apa kepentingan publik di dalam peristiwa itu, sehingga masuk di berita Sekretariat Negara atau situs presiden. Kalau masuk di tempatnya Ilham Bintang, cek and recheck itu pasti harus tuh, karena itu sesuatu yang ya berita selebritis berita, ada presiden di situ, ada menteri pertahanan di situ, ada ketua MPR di situ, maka dia masuk di cek and recheck. Tetapi kalau dia dipasang beritanya di situs negara, itu artinya Republik ada dalam keadaan darurat. Mungkin itu maksudnya tuh. Karena ada presiden, sekaligus menteri pertahanan, sekaligus ketua MPR, ada di sebuah acara privat perkawinan. Dan itu sangat berbahaya. Bila terjadi serangan teroris kan, 3 petinggi negara itu terancam kan. Atau mungkin orang menganggap bahwa itu persiapan untuk sidang istimewa, sidang MPR untuk 3 periode. Karena itu lakukan pertemuan sekaligus. Itu sebetulnya asumsi saya begitu, karena tiba-tiba masuk di berita resmi negara, jadi pasti ada sesuatu yang genting di situ tuh. Kalau nggak genting ya penting, kira-kira begitu. Nah, ini menarik kalimat Anda tadi, genting dan penting, karena ada ini diaspora Indonesia, ini seorang associate professor di Nanyang Technological University di Singapura, namanya Profesor Sulbika Amir. Dia membuat status katanya, ketika negara dalam keadaan genting, pemerintah angkat tangan, ketika ada urusan tidak penting, pemerintah turun tangan. Nah, ini rumusannya mantap itu, kata-katanya, Bung Rocky. Ya memang betul, jadi orang yang di luar negeri pun mengamati bahwa Indonesia ada dalam keadaan yang sulit. Karena itu semua orang peduli dengan kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan kekerasan, terorisme. Tapi tiba-tiba ada berita nyempil, dan itu melibatkan 3 pejabat tinggi negara tuh. Jadi sangat masuk akal orang mencibir pada kegiatan itu. Bahwa presiden betul-betul bukan tidak punya sense of reality, tapi juga sense of urgency. Jadi dia nggak ngerti realitas, dan juga dia sekaligus nggak ngerti mana yang urgen. Kan selalu dikatakan bahwa sebuah peristiwa itu disebut sebagai peristiwa publik kalau dia menyangkut kepentingan
orang banyak, kepentingan orang banyak, bukan kepentingan banyak orang. Itu beda tuh. Kalau banyak orang itu ya kumpulan manusia, tapi orang banyak itu ada satu entitas publik disebut orang banyak, karena itu menyangkut entitas publik, yaitu kebijakan untuk menghasilkan kemakmuran, kebijakan untuk mengendalikan krisis. Tapi kalau banyak orang itu artinya sekedar kerumunan. Jadi presiden hadir di tempat yang banyak orang, bukan demi orang banyak. Ini masalah nih dalam bukan sekedar etika politik, tapi tadi sense of urgency, sehingga orang ya membuli akhirnya kan. Lalu apa akibatnya bagi cara kita memandang keseriusan pemerintah tuh? Dengan kata lain, pemerintah memperlihatkan bahwa dia lebih serius mengurus banyak orang daripada mengurus kepentingan orang banyak. Dua hal yang berbeda tuh. Apalagi yang disebut banyak orang itu adalah kumpulan orang yang sedang berpesta pora, bergembira tuh. Bukan perkawinannya yang bermasalah, tapi kehadiran pejabat publik di dalam situasi yang tidak normal hari ini. Itu yang dipersoalkan orang lain. Kalau Indonesia COVID-nya udah teratasi, vaksinnya udah herd immunity udah tercapai, 70% orang Indonesia udah divaksin, maka presiden mungkin datang ke situ untuk memperlihatkan bahwa udah aman loh, nggak ada problem lagi itu. Jadi simbol presiden itu kan simbol mistik. Jadi dia ada di situ, orang bertanya ada mistik apa? Hadir dalam sebuah perkawinan di tengah-tengah krisis multidimensi yang sedang dihadapi bangsa. Itu yang jadi kerisauan publik. Ya, dan memang kali ini kelihatannya yang kalau kita mungkin nggak pas nyebutnya nyinyir, tapi yang mengkritisi itu bukan hanya netizen. Kalau selama ini kan ada peristiwa apalagi berkaitan dengan selebritis ini yang bersuara, yang kritis itu para netizen. Tapi ini kalau saya lihat-lihat ini ada pendukung Presiden Jokowi juga ini, misalnya sutradara Ernest Prakasa, dia juga mempersoalkan apa urusannya ini sampai kemudian negara turun tangan. Karena kalau tadi disebut ada media menyebutnya di akun resmi web Sekretariat Negara, Instagram dan Twitter, tapi saya sendiri mendapati, nah ini seperti video yang kita lihat ini, Bung Rocky, ini saya ambil dari akun atau YouTube resmi dari Sekretariat Presiden. Bahkan juga ada nah ini yang video-video yang kita tonton ini resmi di akun Sekretariat Presiden. Jadi ini memang cukup serius. Nah, yang sangat saya tergelitik itu ada status dari seorang dokter. Saya kenal ini dokter spesialis paru-paru namanya Eva Sridiana Caniago. Ini junior saya lah ini kebetulan. Dia sampai bertanya-tanya, kata dia sebagai dokter dia ingin
apakah sekarang ini virusnya sudah mulai terpapar politik gitu. Karena dia ternyata bisa membedakan membedakan kapan dia harus menulari. Kalau waktu Pak Habib Rizik Syihab itu ada klaster baru virus. Kalau ini enggak, karena ini yang datang adalah presiden. Gitu. Mungkin maksud dokter itu ada dua jenis virus sekarang. Ada virus radikal, COVID radikal, itu tempatnya di Petamburan. Dan ini COVID yang familial, COVID yang bersahaja tuh. Adanya di pesta perkawinan siapa namanya tadi itu, selebritis itu tuh. Jadi presiden sekarang tahu mana COVID yang berbahaya, dia hindari. COVID yang tidak berbahaya, dia sambangi tuh. Bahkan COVID yang berbahaya itu mengakibatkan pemenjaraan Habib Rizik tuh. Jadi kita lihat lagi kontras itu tuh. Dan dokter tadi itu dokter yang cerdas dan cerdik. Karena dia berupaya untuk memberitahu pada publik bahwa ada ketidakseimbangan, bahkan ketidakadilan, bahkan diskriminasi. Justru di masa COVID, karena dia dokter. Dia tahu bahwa dua-duanya adalah COVID. Emang yang di Petamburan waktu itu COVID-nya apa? COVID-20, yang ini COVID-19, yang 20 lebih berbahaya tuh. Jadi selalu kita melihat bahwa publik kita sangat cerdas dan sangat kritis untuk mengevaluasi aktivitas fisik dari presiden. Saya sebut aktivitas fisik ya, karena kalau aktivitas mental ya mungkin kita nggak bisa baca jenis aktivitas mental beliau, apalagi aktivitas kognisi itu mungkin sama sekali hilang untuk dipikirkan itu. Jadi aktivitas fisik yang diperlihatkan itu mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain kan. Jadi kalau ditanya apa kegiatan Presiden Jokowi selama COVID, ya mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain. Berarti berapa tahun tuntutan hukuman kalau dibandingkan dengan Habib Rizik yang hanya 2 kerumunan itu? Kue sera-sera, saya nggak tahu jawabnya tuh. Mestinya jawabannya nanti kita tunggu lagi di situs presiden tuh. Mungkin ada berita baru di situ. Ya, karena apa yang publik melihat contrasting yang luar biasa. Kemudian saya lihat mungkin ada juga menerima di video-video di WhatsApp bagaimana di sejumlah daerah ada polisi yang memarahi dan membubarkan pesta-pesta pernikahan begitu. Tetapi kemudian di satu sisi, loh ini malah presiden dan sejumlah pejabat tinggi ini menghadiri sebuah pernikahan. Kan mereka sendiri akan kesulitan di lapangan menjelaskan pada publik ketika mereka akan mengambil langkah-langkah semacam itu. Iya, dia para petugas ini, Pak Polisi atau bahkan Satpam atau Hansip di daerah itu pasti malam ini itu lagi memaki-maki istana tuh, atau bahkan lagi menyinyirin presiden. Hanya mereka nggak punya Twitter dan terlarang sebetulnya untuk memberi kritik. Tapi kita orang merdeka bisa membaca kejengkelan dari pejabat-pejabat kecil di daerah tuh. Mereka dipaksa untuk 24 jam menjaga kerumunan, dituntut untuk selektif betul-betul dalam memberi izin. Karena mereka lihat bosnya itu, bos tertinggi dia itu menghadiri royal wedding di masa COVID itu. Jadi terlihat lagi bahwa kemampuan apa yang disebut simpati publik terus-menerus menurun itu. Dan kepekaan presiden juga betul-betul nggak ada. Kita pusing tuh merumuskan apa penyakit apa sebetulnya yang sedang diidap oleh presiden itu. Apa ada semacam gangguan kognisi atau ada defisit di dalam estetika kekuasaan sehingga berupaya untuk mencari sensasi. Kan yang terjadi kan sensasi sebetulnya kan. Bagaimanapun yang menikah itulah tokoh publik. Presiden datang ke situ, berarti presiden cari sensasi. Bayangkan misalnya kalau yang mengundang adalah tokoh oposisi misalnya tuh, dan tidak dikenal, presiden mungkin anggap ya udah dikirim aja ngabalin ke situ tuh. Tapi sekarang kita mengerti bahwa presiden selalu menginginkan agar supaya ada publikasi dirinya tuh, karena dia masih masa kampanye, menuju 3 periode dia udah kampanye mulai sekarang tuh, menghadiri semua kerumunan yang sebetulnya melanggar protokol kesehatan demi kampanye 3 periode, sehingga dianggap bahwa presiden sebetulnya sudah dalam keadaan mempersiapkan diri untuk melanjutkan jabatannya. Kan itu kesimpulannya kan. Yang lebih gila lagi adalah peristiwa privat diubah jadi peristiwa publik. Ini perkawinan tuh peristiwa privat, kenapa ditaruh di situs sekretariat negara tuh? Tentu supaya ada jejak digitalnya bahwa presiden
peduli dengan tokoh-tokoh yang pernah membantu dia dalam kampanye, dan minta agar supaya tokoh-tokoh ini, kaum selebritis, dukung lagi beliau menuju 3 periode. Kan itu sebetulnya pesan terselubungnya. Ya betul, karena yang menikah ini kebetulan yang laki-laki ini, Atta Halilintar ini kan sekarang YouTuber dengan subscriber terbesar di Indonesia. Dan kemudian acara ini, nah, yang lebih juga menarik perhatian kita karena ini disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi. Dan ini juga dipersoalkan oleh Farhad Abbas karena ini berkaitan dengan biasanya ini adalah kontrak-kontrak bisnis. Kan kalau dulu misalnya ada bola, ada pertandingan tinju gitu, ada pay per view gitu. Kalau ini ada siaran langsung di stasiun televisi dan diperkirakan penontonnya akan sangat besar. KPI sebenarnya sebelumnya juga sempat mempersoalkan ketika lamaran pun juga dilakukan secara langsung oleh salah satu stasiun TV. Ini yang disebut sebagai dulu ada istilahnya cafe society, masyarakat cafe, artinya selebritis selalu diandaikan hidup di dalam cafe society. Cafe society ini adalah kalangan jet set yang berupaya untuk memelihara subculture elite itu, kultur elite itu. Nah di kita di Indonesia masuklah culture ini. Culture yang sebetulnya di dalam teori disebut sebagai culture yang dibuat-buat, ersat gitu istilahnya tuh. Yang sebetulnya kalau kita pelajari dulu di abad 18 itu, cafe society ini diisi oleh mereka yang berupaya untuk mengevaluasi masalah politik, tapi karena tidak ada tempat di DPR atau di kerajaan, di istana, mereka berkumpul di pesta-pesta. Di Eropa itu pesta-pesta semacam ini itu dimaksudkan untuk saling tukar info tentang keadaan kekuasaan. Jadi bukan untuk pesta bisnis atau pesta mewah, tapi justru untuk pesta politik. Nah yang sekarang terjadi, pesta semacam ini dianggap sebagai pesta publik, sebagai cafe society, yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik sebetulnya kan. Apalagi untung saya nggak pernah nonton TV lagi. Tapi TV itu kan, TV apapun, mau TV negara atau TV publik atau TV swasta, itu memakai frekuensi publik. Frekuensi yang kita punya. Jadi nggak boleh satu televisi itu diblok untuk kepentingan sebuah keluarga. Mentang-mentang karena presiden ke situ. Karena ini adalah frekuensi publik. Ini di atas kepala saya ini lalu lintas sinyal itu adalah milik kita sebagai rakyat. Itu dipakai. Artinya dimonopoli kan. Walaupun dalam 2 jam, apalagi 3 jam tuh. Jadi bertambah sebetulnya problemnya itu pemerintah betul-betul nggak ngerti bahwa urusan privat itu jangan sekali-sekali dirubah menjadi urusan publik sehingga ada hak untuk mengambil hak rakyat terhadap frekuensi itu. Jadi sekali lagi ini kekacauan-kekacauan semacam ini yang kadang-kala ini peristiwa yang ecek-ecek sebetulnya, tapi di belakang peristiwa ini kita bisa baca seluruh kedunguan kekuasaan, seluruh kedunguan televisi, seluruh kedunguan mereka yang mengeluk-elukkan karena peristiwa ini dihadiri oleh presiden. Mestinya malu bahwa peristiwa ini dihadiri presiden, sementara disiarkan di televisi, sementara Habib Rizik itu ditutup-tutupi beritanya, Jumhur Hidayat ditutup-tutupi segala macam. Jadi kontrasnya begitu. Pada peristiwa Habib Rizik, peristiwa publik, kita mau tahu apa yang terjadi di ruang sidang. Dan itu dibatasi akses kita ke ruang sidang kan. Sementara sesuatu yang privat justru dibuka agar supaya kelihatan bahwa presiden adalah bagian dari tamu yang dihormati di situ. Padahal penghormatan diberikan pada peristiwa publik, bukan pada peristiwa privat. Ya, nah tadi Anda betul bahwa itu dalam konteks kita itu peristiwa ece-ece dan tidak mungkin Rocky Gerung Official membahas itu sebagai sebuah fenomena politik. Tapi kita akan membahas itu bukan persoalan nikah, itu nikah urusan pribadi mereka. Tapi justru karena persoalan hadirnya 3 orang pejabat tinggi negara itu yang kemudian menjadi persoalan di tengah situasi pandemi, di mana orang lain ketika ada pesta dibubarkan, ini justru malah dihadiri oleh presiden. Ada orang lain yang membuat pesta kemudian dikriminalisasi, ini justru diposting secara resmi di laman pemerintahan. Kan itu yang menjadi persoalan buat kita saat ini.
memang kita tidak mempersoalkan perkawinannya yang adalah hak asasi setiap orang untuk menikmati pestanya itu. Yang kita persoalkan adalah slogan presiden yang selalu menganggap negara hadir. Negara hadir di mana? Hadir di bencana, hadir di kesulitan sosial orang, ternyata hadir di pesta. Negara hadir. Hadir di pesta rupanya. Jadi slogan itu yang kemudian di file, diarsipkan di dalam situs-situs kepresidenan kan. Jadi orang akan buka nanti satu waktu mungkin 10 tahun ke depan, milenial berupaya untuk memahami apa sih artinya negara hadir tuh yang pernah dibicarakan 10 tahun lalu oleh bapak ibunya tuh. Dia menjadi sejarah, lalu si milenial ini buka situsnya. Negara hadir, oh artinya presiden menghadiri perkawinan selebritis, itu namanya negara hadir. Saya kira saya tidak tahu berapa kali, mungkin ribuan kali saya mewawancarai Anda. Cuman baru kali ini saya kelihatannya melihat Anda kesulitan untuk menjelaskan sebenarnya apa yang fenomena yang terjadi, saking absurdnya itu saya kira ya. Iya, kalau kita belajar, saya nggak tahu, karena itu dari tadi saya mau cari istilah nggak ketemu-ketemu, karena nggak ada di dalam teori cultural studies, dalam teori apa namanya vernakular politik segala macam itu yang mencoba menghubungkan antara demokrasi, opini publik dan status komunitas itu nggak ada. Jadi betul-betul unik Indonesia, yaitu negara hadir. Artinya hadir di dalam kemewahan pesta pora, atau bukan hadir di dalam kemiskinan atau hadir dalam penderitaan orang, tapi hadir di dalam kegenitan. Sebenarnya saya dapat akhirnya tuh. Jadi kegenitan politik yang diperlihatkan hari ini. Nah, saya kira tetap ada manfaatnya peristiwa itu, karena dengan peristiwa itu kemudian lahir sebuah terminologi politik baru yang itu sangat khas Indonesia dan lebih spesifik lagi sangat khas pada eranya Jokowi. Semoga dicatat oleh sejarah bahwa setelah April Mop ada mob yang lebih parah itu. Mob itu artinya sesuatu yang menjengkelkan, yaitu negara hadir, tapi hadir bukan pada publik, tapi hadir demi sebuah pencitraan. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Bye. Ya, saya mengucapkan selamat atas perkawinan dari siapa tadi, Atta Halilintar, dan juga mengucapkan selamat pada Presiden Jokowi yang sudah mempromosikan satu kultur baru, yaitu negara hadir. Artinya presiden hadir tidak digorong-gorong lagi, tapi di koridor perkawinan orang, dan itu menjadi berita nasional. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Sip.